Selamat sore Ibu Ika, Ibu Tias, dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 kelas A 2019 yang beranggotakan Fitri Atika Putri, yaitu saya sendiri, Nuria Eka Budiarti, dan Ferdinand akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis interaksional khususnya di tematik. Selanjutnya, Aldin. Ya. Kebetulan kami mendapatkan tematik, kami itu mengambil 2 mata pelajaran, yaitu Matematika dan Bahasa Indonesia pada tema 6, kelas 3 Sekolah Dasar, subtema 1 dan pembelajaran 1. Tema 6 sendiri ini yaitu energi dan ya. Untuk subtema 1 ini pembahasannya itu adalah sumber energi. Dan di sini yang kelompok kami ambil adalah energi matahari. Nah, untuk bagan kompetensi dasar dari matematika terlebih dahulu, ini yang pertama kita rumuskan yaitu mengetahui satuan waktu. Di sini satuan waktunya hari, bulan, dan tahun. Kebetulan untuk jam, menit, dan detik itu sudah dipelajari di materi sebelumnya. Jadi khusus tadi ini adalah hari, bulan, dan tahun yang akan berlaku dalam kehidupan sehari-hari akibat bumi yang mengelilingi matahari. Kemudian dari sini siswa akan diarahkan untuk menguraikan satuan waktu, di mana hari itu apa, bulan itu apa saja, dan tahun itu bagaimana pengertiannya. Kemudian di sini kini ada panah biru. Kenapa? Karena kalau tahun itu kan ada tahun kabisat ya. Jadi di sini kita juga memperkenalkan kepada siswa pengertian dari tahun kabisat itu sendiri. Kemudian selanjutnya di akhir baru menghitung dan mengubah satuan waktu dari tahun ke bulan, bulan ke hari, hari ke bulan, dan bulan ke tahun. Bahasa singkatnya adalah hubungan antara satuan waktu. Kemudian barulah sampai pada kompetensi dasar puncaknya, yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Untuk kompetensi dasar ini itu termasuk C2, menjelaskan itu C2, dan menentukan C2, dan ini bagannya itu konseptual dan prosedural. Konseptual ini adalah konsep dari satuan waktu itu sendiri, hari, bulan, dan tahun pengertiannya. Kemudian untuk proseduralnya ini yang menghitung dan mengubah satuan waktu dari atau hubungan. Kemudian bagan yang di sebelah kanan itu adalah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini yang pertama itu yang di bawah, membaca informasi terkait pemanfaatan sumber energi matahari melalui teks. Di sini kami fokuskan pada pemanfaatan sumber energi matahari itu untuk pembuatan garam. Jadi nanti di pembuatan garam itu kan kita dijelasin ya bahwa pembuatan garam itu memanfaatkan sinar matahari. Kemudian selanjutnya menemukan kosakata atau istilah terkait pemanfaatan sumber energi matahari melalui teks. Di sini saya hubungkan ke yang matematika, yang itu menguraikan satuan waktu, karena nanti di teksnya itu kan kalau pembuatan garam itu lebih kurang 14 hari. Jadi nanti kita juga mengenalkan apa itu 14 hari kepada anak-anak. Jadi ada istilah-istilah angka atau matematika di sana, di teks yang bahasa Indonesia ini. Kemudian dari menemukan kosakata atau istilah, anak-anak itu menuliskan informasi dengan kosakata baku dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Itu berupa kalimat. Lalu yang terakhir itu adalah menyampaikan kembali informasi terkait pemanfaatan sumber energi matahari berupa kesimpulan atau hasil dari penggalian informasi anak-anak dari teks pembuatan garam. Kemudian terakhir ini kompetensi dasar bahasa Indonesia, maka anak itu menggali informasi tentang sumber
dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk tulisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Di sini mengapa kami menggolongkannya itu C2, padahal menggali itu kan sebenarnya bisa di C2, bisa di C3. Nah, di sini kami kami memilihnya C2 karena di sini kita fokuskan dulu anak-anak untuk memahami atau understand. Karena kan untuk kelas 3 belum bisa fokus untuk mengaplikasikan. Karena kalau di C3 itu menggali itu artinya mengaplikasikan. Nah, kalau di C2 itu masih memahami. Jadi kami taruh di sini adalah C2. Dan ini kompetensi dasar ini adalah faktual karena berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber energi matahari. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Nuria. Kepada Nuria dipersilakan. Baik, terima kasih Atika atas kesempatannya di sini. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai bagan yang telah dibuat untuk menentukan indikator. Di sini kami menemukan indikator pada pembelajaran matematika yang pertama yaitu siswa mengetahui satuan waktu yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari akibat bumi yang mengelilingi matahari. Lalu yang kedua, menjelaskan satuan waktu yaitu hari, bulan, dan tahun. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian dari tahun kabisat. Yang terakhir adalah menghitung dan mengubah satuan waktu dari tahun ke bulan, bulan ke hari, dan sebaliknya. Selanjutnya, ada indikator pembelajaran bahasa Indonesia yang dimana pertama yaitu membaca informasi terkait pemanfaatan sumber energi matahari melalui teks. Yang kedua, menemukan kosakata atau istilah terkait pemanfaatan sumber energi matahari melalui teks. Ketiga, menuliskan informasi dengan kosakata baku dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah menyampaikan kembali informasi tersebut terkait pemahaman energi matahari. Untuk mengenai tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferdinand Aprinaldi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Nuria. Selanjutnya kami merumuskan bahwa tujuan pembelajaran dari bagan dan indikator yang telah dijelaskan yaitu pada tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama ada siswa dapat mengetahui satuan waktu yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari akibat bumi yang mengelilingi matahari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan satuan waktu yaitu dalam hari, bulan, dan juga tahun. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pengertian dari tahun kabisat. Yang keempat, siswa dapat menghitung dan mengubah satuan waktu dari tahun ke bulan, bulan ke hari, hari ke bulan, dan bulan ke tahun. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat membaca informasi terkait pemanfaatan sumber energi matahari melalui teks. Yang kedua, melalui membaca teks informasi pemanfaatan sumber energi matahari, siswa dapat menemukan kosakata atau istilah terkait pemanfaatan sumber energi matahari melalui teks. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan informasi dengan kosakata baku dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat menyampaikan kembali informasi terkait pemanfaatan energi matahari. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Nuria dan Ferdinand. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada tambahan atau masukan dari Ibu Ika dan Ibu Tias? Iya. Sebentar. Saya minta tolong Ibu jadi dia co-host sebentar ya. Habis itu tolong dibukanya yang di bagian ini tadi yang pertama, yang analisis instruksional. Oke. Yang awal, Fitri. Ini siapa yang nge-share ini? Aldin, Bu. Oh, Aldin. Oh ya, maaf. Ini berarti media pembelajarannya media pembelajaran tematik ya? Iya, Bu. Ya, oke. Kita lihat ya. Dia, KD-nya, menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Dia konseptual dan
prosedural, oke. Kita sebentar. Ini kita anggap oke. Ini sudah pasti bawaannya dari standar isi. Lalu yang kompetensi dasar matpel bahasa Indonesia menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan tulis universal, ini juga udah oke. Nah sekarang yang mau Ibu cek itu adalah kata kompetensi yang berada di bawah. Seperti yang kemarin sudah Ibu bilang kan, kalau kita analisis instruksional kan dia larinya ke atas. Nah ini sudah dilakukan dengan benar oleh kelompok. Hanya saja Ibu agak merasa terganggu ketika kelompok menuliskan kata mengetahui di sini. Ya, mengetahui, memahami itu tidak boleh dibuat atau dituliskan dalam kata kerja operasional. Jadi sebaiknya ini dihindari ya. Ini diperbaiki nanti kata mengetahui ini diganti dengan yang lain. Itu yang pertama komentar dari Ibu. Lalu yang berarti berikutnya untuk mengetahui pengertian tahun kabisat ini juga dia dihapus atau kita ganti dengan kata kerja lainnya. Lalu kemudian lagi ini ada dua kata kerja, menghitung dan mengubah. Ini maksudnya apa nih menghitung dan mengubah ini? Kalau dia menghitung tuh yang bagaimana? Kan ini hubungan antara satuan waktu ya, Bu. Ya. Kalau menghitungnya itu misalnya dari hari nih, 14 hari. Itu kalau dijadiin minggu gimana gitu. Ya, dia menghitung dulu 14 hari. Dan itu dia baru mengubah. Ya, baru mengubah. Di dalam kita jangan disamakan dengan KD ya. Kalau KD itu dia boleh menggunakan dua kata kerja operasional. Ini memang tidak boleh diubah-ubah sama guru. Tapi kalau ketika kita berbicara tentang indikator, ini nggak boleh ada menghitung dan mengubah, Fitri dan teman-teman. Jadi misalkan setelah poin ini, kita tuliskan di sini menghitung. Atau agak ke bawah kita ini kan. Misalkan dia sini ya. Dia menghitung bla 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 bla, menghitung satuan waktu. Lalu berikutnya itu dia maka di sini itu adalah mengubah. Jadi dipecah satuan waktu. Jadi kalau kita lihat nanti indikator untuk indikator untuk matematika itu akan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kelompoknya Fitri belum mencantumkan nomor urut indikator. Ini perlu wajib ada ya, karena ini akan posisinya menentukan materi yang ada di media pembelajaran. Jadi harus diberikan nomor. Misalkan yang hijau ini nomor 1, lalu karena dia ini adalah prosedural, maka menguraikan satuan waktu kita katakan dia nomor 2, ini adalah nomor 3 misal, dan ini nomor 4, ini adalah nomor 5 gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, karena ini tematik, ada matematika dan di sampingnya ini adalah bahasa Indonesia. Rencananya kelompok Fitri ketika di dalam media pembelajaran mana dulu yang akan diulas materinya? Mungkin bahasa Indonesia dulu, Bu. Bahasa Indonesia ya, karena dia coba Nuria ya. Udah. Nuria atau Ferdinand mungkin bisa. Kira-kira mana yang mau dituliskan? Karena ini dia tematik. Baik Bu, saya izin menjawab. Silakan Nur. Untuk yang ingin diulas dulu adalah menurut kami itu pelajaran bahasa Indonesia, karena kenapa? Di situ di dalam KD-nya sumber energi itu kan disajikan berbentuk informasi yaitu berupa teks. Seandainya bahasa Indonesia tidak menjadi ulasan pertama, maka untuk membahas di matematikanya akan tidak bisa, Bu. Jadi menurut kami ulasan pertama adalah bahasa Indonesianya untuk mengetahui sumber.
Sip, bagus. Berarti kalau begitu kita hapus ya. Kita buat kesepakatan dulu. Untuknya dia masukkan nomor urutnya. Nah, berarti kalau begitu kita perbaiki dia nomor 1 ini berarti ya. Membaca informasi, lalu kemudian dia menuliskan kosakata, ini nomor 2, menuliskan informasi dia nomor 3, menyampaikan kembali dia nomor 4, lalu kemudian dia pindah ke sini, ini adalah nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7, ini nomor 8, 9. Berarti akan ada 9 indikator. Ya Nur? Urutannya berarti begitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, tolong bisa minta lanjut Ibu ke slide berikutnya. Sebentar Bu Ika, terkait. Boleh saya menambahkan Bu? Ya, ada tips aja sih untuk menentukan kata kerja dalam indikator itu, supaya kita kan kadang nggak hafal ya dalam KKO-nya belum itu seperti apa, apakah ini sudah operasional atau belum. Diubah dalam bentuk kalimatannya, misalkan kalau mengetahui, coba di dalam kalimatannya, ketahuilah, apakah bisa dijawab seperti itu. Nah, kalau nggak bisa dijawab, gimana cara menjawabnya? Ketahuilah, gimana cara menjawabnya? Kalau misalkan menguraikan, misalkan uraikan, nah itu kan bisa dijawab ya. Kalau misalkan ketahuilah atau kuasailah, itu kan tidak bisa itu bagus juga, dijawab. Bagus juga. Nggak ada tuh ilmu di TP kayak gitu. Nah, cara menentukan kata-kata operasional dalam atau indikator. Pahamilah, ya kan pahamilah kan. Pahamilah, iya. Makanya dia nggak terukur karena nggak jelas. Kan beda kalau jelaskanlah, kan beda. Jelaskanlah, bisa dijawab. Itu lebih jelas. Ya, bagus itu masukannya. Makasih Bu Tias. Ada lagi Bu Tias? Sudah cukup, Bu. Iya, terima kasih. Jadi itu ilmu baru ya. Jujur Ibu juga akhirnya bagus juga dari Bu Tias. Selama ini nggak pernah ngeh Ibu begitu-begitu. Jadi kalau mengetahui, memahami, ketahuilah, pahamilah, lalu apa lagi Bu Tias? Apa tadi? Gak ada kuasailah, lagi. Kuasailah, kan, menguasai ya. Itu kan termasuk bukan kata kerja operasional ya, karena nggak teramati, nggak terukur gitu itu dibuatnya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Lanjut. Nah, kalau begitu, karena tadi kita sudah menentukan posisi kompetensi nomor 1 sampai nomor 9, maka di dalam indikator nanti yang di awal, ini harus indikatornya indikator bahasa Indonesia dulu berarti. Ya kan? Tadi kan karena dibilangnya Nur, bahasa Indonesia duluan. Berarti dia harus bahasa Indonesia dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, maka tadi karena analisis instruksional kompetensinya, indikatornya tidak boleh ada kata mengetahui, maka mengetahuinya diganti, ininya juga diganti, lalu ini diubah jadi satu-satu. Berarti indikator matematikanya akan ada 5 indikator, ya, diperbaiki. Lalu lanjut lagi berikutnya. Jadi kayaknya pakai ini ya. Ini pakai apa? Apple ya. Modelnya kok begini. Ini lalu kemudian bahasa Indonesia. Berarti ini kita ganti dengan matematika. Lalu kemudian ininya oke, sudah bagus semuanya ini, nggak ada masalah. Berarti akan ada 4 indikator. Totalnya yaitu ada 9. Lanjut lagi, tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini nih, Ibu agak nggak enak sekali melihatnya ya. Kita sepakati seperti pertemuan minggu lalu, bahwa tujuan pembelajaran itu kan harus menggunakan rumus A, B, C, D, atau kalau mau dia itu adalah C, A, B, D, ya. Kalau kita cek sekarang satu persatu, misalkan ini diganti, mengetahuinya kita ganti dengan mengidentifikasi aja, buat contoh. Siswa, itu kita katakan dia sebagai audience. Mengidentifikasi, itu kita katakan sebagai behavior. Conditionnya di mana?
Kondisinya nggak ada ini. Kondisinya itu apa? Melalui atau setelah apa, pemberian apa, melalui media pembelajaran apa, melalui metode pembelajaran apa. Karena mata kuliah kita ini adalah media pembelajaran, maka wajib condition yang dibuat, ini berlaku untuk semua kelompok ya, conditionnya harus mengarah kepada pemberian media pembelajaran. Misalkan contoh, kelompoknya Aldin sudah menetapkan nih, kami mau membuat media pembelajarannya itu berbasis website, Bu. Kami buat website pembelajaran. Kalau dia sudah berbasis website atau sudah menentukan media yang digunakan itu adalah website pembelajaran, maka di dalam tujuan pembelajarannya sudah bisa dituliskan melalui website. Websitenya judulnya apa? Misalkan website cerdas, gitu ya, koma, siswa dapat mengidentifikasi satuan waktu yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, kok hilang sih, melalui website cerdas. Melalui website cerdas. Ini kita katakan sebagai condition ya. Lalu A, siswa dapat mengidentifikasi satuan waktu yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari akibat bumi yang mengelilingi matahari dengan apa? Degree-nya juga belum ada di sini. Padahal wajib degree itu ada. Degree-nya apa? Boleh dengan percaya diri, dengan benar, atau minimal tiga jawaban, itu juga boleh ya. Jadi yang belum ditentukan oleh kelompok adalah menentukan condition dan degree-nya. Sama juga seperti tujuan pembelajaran nomor 2, tujuan pembelajaran nomor 3, tujuan pembelajaran apalagi ini. Tujuan pembelajaran ini maka harus ada 2 tujuan pembelajaran. Yang satu membahas tentang menghitung, yang satu membahas tentang mengubah. Jadi akan ada 5 tujuan pembelajaran untuk matematika ya. Tolong dicatat ya kelompok ya, biar Ibu nggak lupa. Nanti diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu sebelum diberikan ke Ibu. Lalu berikutnya di slide berikutnya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, karena tadi indikatornya sebanyak 4 dan Ibu sudah mengatakan oke untuk indikator-indikator itu, kita berarti hanya fokus kepada tujuan pembelajarannya saja. Ini kalau kita lihat, dia juga masih belum ada condition, dia belum ada degree, lalu melalui membaca dari siswa dapat menemukan kosakata atau pembatan semacam melalui teks. Ini belum ada degree-nya. Degree-nya kemana? Tidak ada. Tetapi membaca teks masih boleh. Meskipun nanti teksnya teks di dalam media ya, bukan teks di dalam buku. Lalu ini juga belum ada condition degree-nya. Juga belum. Sama ini juga belum ada condition degree-nya. Jadi masih belum lengkap. Nanti kelompok segera diperbaiki. Ada pertanyaan oleh kelompok atau dari kelompok yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, ini kan kalau bahasa Indonesia itu kan teks ya, Bu. Rencananya kita mau buat teks sendiri. Nah, ini judul teksnya itu kita cantumin juga di tujuan pembelajaran atau enggak ya, Bu? Sebetulnya sih dia dicantumkan melalui membaca teks tentang apa? Tentang aja, nggak usah judulnya. Tapi kan ini sudah ada nih. Melalui membaca teks informasi tentang pemanfaatan sumber energi matahari, sebetulnya sudah termuat di dalam situ, Fitri. Tapi judul, misalkan kalau judul artikelnya adalah energi matahari adalah sumber energi di muka bumi ini, jadi itu nggak usah. Tetapi topik atau tema teksnya aja yang dicantumkan di tujuan pembelajaran, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya dari yang lain?
Cukup? Oke, silakan lanjut ke kelompok lain kalau ingin mencoba, atau ada masukan lain dari Bu Tias? Bu Tias? Bu Tias? Cukup, Bu, cukup. Oke. Ininya udah oke ya Bu Tias, bidang materinya cocok ya? Untuk materi-materinya nggak ada yang kurang mereka? Memang begitu bunyi itunya? Saya nggak ngecek materinya, saya cuma ngecek kaidah desain itunya aja, pedagogiknya aja yang saya cek. Oke, cukup sih Bu, sementara itu. Oke, makasih Bu Tias. Ya, silakan bisa stop screen. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ika dan Bu Tias atas masukannya. Sama-sama. Ada lagi yang mau mencoba? Saya mau, Bu. Saya juga mau. Coba dulu, Rul. Lagi pertama. Ayo, Rul. Sebelumnya apakah sudah terlihat Bu PPT? Sudah jelas, bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ika dan Bu Tias dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis interaksional. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Stiani Salma, yang kedua ada Maura Amalia, dan yang ketiga ada saya sendiri. Ya, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Stiani Salma. Pada Salma dipersilakan. Baik, terima kasih Syahrul. Teman-teman, jadi analisis interaksional di kelompok kami mendapatkan mata pelajaran matematika. Kami mengambil pelajaran matematika kelas 2, tema 4, dan subtema 1, pembelajaran 4. Kompetensi dasarnya kita ambil 3.10, yaitu menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Lalu dimensi pembelajarannya berdasarkan indikator, dimensi pembelajaran tersebut masuk kepada dimensi konseptual, yaitu di mana menjelaskan definisi dan ciri-ciri bangun datar dan bangun ruang. Dan level kognitifnya itu C1, karena masih memahami, menjelaskan. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih. Analisis instruksionalnya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kita ambil kelas 2 dengan kompetensi dasar 3.10. Indikatornya yaitu 3.10.1, menjelaskan pengertian dari bangun datar dan bangun ruang. Lalu 3.10.2, menjelaskan contoh-contoh bangun ruang dan bangun datar. 3.10.3 mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar. 3.10.4 mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang. Dan 3.10.5 menganalisis benda-benda konkret yang berhubungan dengan bidang datar dan bangun ruang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Salma. Selanjutnya ada bagian analisis interaksional yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk yang pertama, yang dimana indikator kami ini akan membahas mengenai menjelaskan pengertian dari bangun datar dan bangun ruang. Yang kita ketahui bahwa kita harus mengetahui konsep dari apa sih pengertian dari bangun datar dan bangun ruang tersebut. Sebentar. Ya, termasuk T1 konseptual dan ini termasuk hierarki. Jadi siswa harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari bangun datar dan bangun ruang.
Lalu setelah siswa mengetahui, siswa ini baru menyebutkan contoh-contoh bangun ruang dan bangun datar. Hanya seperti sekedar tahu, oh ini persegi, oh ini segitiga, oh ini tabung, dan oh ini botol. Nah, selanjutnya ketika siswa sudah menyebutkan, termasuk juga C2 atau konseptual, nah di sini untuk mengetahui kenapa sih persegi, kenapa sih bisa disebut persegi, kenapa sih bisa disebut segitiga, nah siswa harus mengetahui ciri-ciri. Jadi siswa ini pertama harus mengetahui mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar, dan selanjutnya adalah mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang. Nah, setelah siswa tahu secara jelas apa sih ciri-ciri bangun datar dan bangun ruang, nah baru siswa tersebut akan dapat menganalisis benda-benda yang berkaitan dengan bidang datar dan bangun ruang, itu jatuhnya di C4, konseptual. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran akan dibahas oleh Maura. Kepada Maura dipersilahkan. Terima kasih Syahrul. Di tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, dengan mengamati tayangan video pembelajaran mengenai bidang datar dan bangun ruang, siswa dapat menjelaskan pengertian dari bangun datar dan bangun ruang dengan benar. Yang kedua, dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh bangun ruang dan bangun datar dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar dan bangun ruang dengan tepat. Yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat menganalisis benda-benda yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang dengan benar. Rencananya, Bu Ika, kelompok kami, media pembelajaran itu memang berbentuk video. Jadi kitanya yang ada di dalam video. Seperti itu, Bu. Kayak KineMaster gitu ya? Apa beda? Bukan, Ibu. Jadi kitanya yang menjelaskan dan di background-nya tuh ada videonya gitu loh, Bu. Yang kayak waktu itu sekolah Al-Azhar ya, Bu. Oh iya. Itu pakai program apa sih kalau dia itu? Kalau program itu kita masih mengulik sih, Bu. Cuman menurut kita tuh sangat menarik ya, Bu. Jadi kayaknya butuh juga nanti kalau misalnya kita sudah jadi guru, karena sekolah-sekolah seperti sekolah Cikal, sekolah Al-Azhar, sekolah-sekolah yang memang sudah memakai teknologinya lebih dari sekolah-sekolah biasa, itu pembelajarannya walaupun di kelas juga gurunya tuh menayangkan video-video tersebut, Bu. Iya. Jadi sekian dari tujuan pembelajaran, saya kembalikan kepada Syahrul. Ya, mungkin itu saja Ibu Ika terkait analisis interaksional. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ika. Ya. Nah, ya ini tayangannya oke, karena tadi kelompok sudah bilang bahwa menggunakan video pembelajaran, dan oke lah, ini sudah ada video pembelajaran. Sudah menggunakan rumus ABCD, tapi yang digunakan ini adalah yang CABD. Tapi ini rule Ibu agak cukup terganggu aja, tapi sebetulnya bukan prinsip ya. Jadi kalau dalam satu kalimat, kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh ada dua kata yang sama ya. Ini kan ada 2 kata yang sama nih. Ada dengan, ada dengan. Nah, bisa nggak diubah? Misal di sini melalui gitu ya. Atau kalau dia tidak melalui, di sininya dirubah. Jadi gunakan kata secara. Jadi biar bagus lah bahasa Indonesianya. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh bangun ruang dan bangun datar secara tepat dan benar. Gitu ya. Jadi biar lebih enak aja. Jangan nggak efektif ada dua kata dalam satu. Oke, ada tambahan Bu Tias untuk kelompok? Cukup sih Bu, materinya juga sudah ini. Materinya kan hanya bidang datar dan bangun. Sip, makasih Bu Tias. Itu lama-lama si kecil pinter dia Bu Tias, sudah S1 dia. Ikut mamanya ngajar. Oke, makasih. Applause untuk kelompoknya Sarul. Keren. Makasih Bu Ika. Sama. Ada pertanyaan nggak terkait hal ini?
Nggak ada. Siapa lagi mau mencoba tadi? Kelompoknya siapa? Saya, Bu. Cihan. Boleh, ayo. Izin share screen ya, Bu. Ya. Kelihatan nggak? Sudah terlihat belum? Sudah, yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ika dan Bu Tias. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan hasil analisis interaksional. Di sini kami mendapatkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kompetensi dasar yang kami ambil yaitu 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ini analisis bagan yang telah kami buat. Yang pertama itu di mana kami menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kenapa pertama menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kan itu kan ada banyak ya, Bu. Ada kayak hak warga negara, terus ada hak sebagai anak, hak sebagai orang tua, dan lain sebagainya. Jadi sebelum dia mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, anak itu harus mengetahui pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara umum dulu. Baru bisa menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu lanjut berikutnya ke prosedural. Kenapa prosedural? Karena yang pertama di sini ada urutannya, yaitu membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dia bisa membedakan, lalu dia akan bisa menyebutkan contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu mengkategorikan contoh penerapan dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan kembali ke KD atau kompetensi dasarnya, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. KD tersebut merupakan ranah C2 konseptual. Lalu untuk selanjutnya indikator akan dijelaskan oleh Meza. Pada Meza dipersilakan. Baik, terima kasih Jihan. Pembahasan selanjutnya mengenai indikator. Kelompok kami memiliki 5 indikator. Yang pertama, indikator 3.2.1 menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian 3.2.2 menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. 3.2.3 membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya 3.2.4 menyebutkan contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir 3.2.5 mengkategorikan contoh penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Meza yang telah menjelaskan. Untuk selanjutnya, sebentar, yaitu mengenai tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Taufik. Kepada dipersilakan. Baik, yang berikutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan membaca informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua itu dengan membaca informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Artinya itu kewajiban
Bahwa sebagai warga negara, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu, dengan memahami pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, siswa dapat menyebutkan contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dengan memahami pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, siswa dapat mengkategorikan contoh penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Taufik yang telah menjelaskan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Kami kembalikan kepada Bu Ika. Oke, terima kasih. Jihan, ini Ibu mau ngecek aja secara konsepnya. Jihan, balik ke slide yang tujuan pembelajaran Jihan. Kalau yang analisis internasionalnya nggak ada masalah. Yang tujuan pembelajaran. Ini, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang poin nomor 1 sama poin nomor 2, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara itu beda rumusan pengertiannya. Beda, Bu. Kalau yang saya contohnya apa? Contohnya apa? Kalau yang saya cari kan kalau misalnya hak yang secara umum itu sesuatu yang kita dapatkan selagi kita masih di dalam kandungan ya, Bu. Nah, kalau kita hak sebagai warga negara itu sesuatu yang akan kita dapatkan selagi kita masih menjadi warga negara tersebut gitu, Bu. Oh, di dalam bukunya bilang begitu? Itu di dalam buku teorinya? Iya, jadi kan ini kan kelas 5 ya, Bu. Nah, sebelumnya itu kalau kelas 4 itu ada hak dan hak kewajiban sebagai anak itu, Bu. Oh, iya. Oke. Berarti kalau misalkan dia hak kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari juga beda lagi? Iya, beda. Misalnya kalau misalnya yang kewajiban dalam sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya misalnya ikut melaksanakan siskamling gitu, Bu. Oh, oke. Ya. Makasih klarifikasinya, Jihan. Ini di dalam tujuan pembelajaran untuk kata audience sama ininya tidak ada masalah ya. Ini udah audience oke. Ini udah behaviornya juga semuanya sudah benar ya, menyebutkan, mengkategorikan, oke. Nah, Ibu di degree-nya aja, degree-nya disesuaikan ya Jihan. Degree-nya disesuaikan dengan media yang mau yang mau dikembangkan ya. Meskipun nanti bukan berarti begini ya, nanti Ibu takutnya Anda salah tafsir. Kata Bu Ika, kalau membuat tujuan pembelajaran, condition-nya harus media. Nanti kamu kalau buat RPP untuk PKM, semuanya media. Enggak. Condition yang ada di dalam tujuan pembelajaran itu, dia tidak hanya media, dia boleh metode pembelajaran. Tetapi, karena konteks kita akan mengembangkan sebuah media pembelajaran, maka condition yang ada di tujuan pembelajaran semuanya mengarah kepada media